Berdasarkan sejarah politik yang terjadi, kalau sudah seseorang merasa sangat kuat, sebetulnya disitulah titik lemahnya. Gitu. Kalau jadi saya sangat yakin ketika dia merasa sudah bisa mengendalikan semua, sebetulnya di situ saat dia tidak bisa mengendalikan semua. Dosa politiknya sudah numpuk lah. Jadi bagaimana bisa enak turun? Gitu kan, rakyat ini nggak boleh tidak memberi pelajaran terhadap kepemimpinan pola seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Ya, saudara sekalian, saya ada pasien ketiga ya. Duo, kalau tadi ada duo macan ya, ada duo Sumatera ya, duo betina. Sekarang duo Bandung ya. Cukup muda usianya. Satu Kang Safril Sofyan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini kalau dari asal Bandung semua ya. Tadi tertangkap di demo depan KPU juga ya. Langsung saya bawa ke sini juga. Tapi kalau organisasi sebenarnya mereka tergabung dalam petisi 100 semuanya ya. Tapi Kang Rizal Fadila di FPDR juga, Front Penegakan Daulat Rakyat, yang dikoordinasi oleh Profesor Din. Bukan Prof. Marwan Batubara, kemudian ada Pak Harto, Sunarko, ada ada Jenderal Valorasi juga. Valorasi ikut juga. Oke ya. Oh, kalau Prof Din apa ya? Beda ya? Gerakan penegak kedaulatan rakyat. Oke. Tapi saya ini selalu diprovokasi oleh Kang Safril ya. Tiap saat mengirimkan ya kan petisi makzulkan Jokowi pokoknya. Makzulkan Jokowi. Sama Kang Rizal, saya selalu diprovokasi dengan tulisan-tulisan setiap hari. Pokoknya tulisan nggak ada takut-takutnya, tulis banyak tema, tetapi tema makzulkan Jokowi kelihatannya tema yang paling dia favoritkan. Oke, saya mulai dari Kang Safril Sofyan. Kenapa selalu bicara makzulkan Jokowi? Oke, silakan. Saya mau cerita dulu nih. Oke. Saya kan angkatan muda sebenarnya. Jadi si angkatan dengan almarhum Rizal Ramli. Oke. Jadi tahun 78 itu saya sama-sama ditahan. Sama Rizal Ramli. Di ITB ya? Waktu itu mahasiswa ITB. Ya, Rizal Ramli mahasiswa ITB, saya mahasiswa ITT. Cuma sama-sama Dewan Mahasiswa. Oke. Ya, kalau sekarang BEM ya. Ya. Nah, sorry, ITT itu Institut Teknologi Tekstil. Oh, tekstil. Oke, di Bandung juga? Di Bandung juga. Oke, silakan. Ya. Nah, jadi kita kan sebenarnya di dalam grup itu sejak dari tahun 78 itu selalu mengkritisi semua yang namanya pemerintahan. Oke. Ya. Dan ya Habibie, ya Gus Dur, ya Megawati, sampai dengan SBY, ya, dan juga sekarang Jokowi. Oke. Ya. Dan untuk Jokowi sendiri ini kan yang terdekat ini. Iya. Ya, kalau menurut saya adalah kejahatan yang disembunyikan oleh rejim. Jadi Jokowi ini melakukan kejahatan termasuk anaknya. Faktanya adalah Ubed atau Ubedillah Badrun ini kan sudah melaporkan korupsi anak-anaknya Jokowi. Ya, Kaisang dan Gibran. Ya. Tapi karena KPK sudah berubah di bawah presiden, itu ditutup. Dan terakhir saya bersama Rizal Ramli juga yang masih hidup, bersama Pak Narko dan sebagainya juga datang ke
KPK. Waktu itu kalau nggak salah di bulan Juni 2023. Ya. Itu mendatangi KPK. Waktu itu susah diterimanya. Tapi karena memang KPK itu sudah dicocok hidungnya. Ya. Cocok hidung kerbau lah gitu. Oke, sudah seperti kerbau dicocok hidungnya gitu. Dan itu juga Rizal Ramli juga menyatakan itu bahwa semua elit-elit kekuasaan itu ya oleh yang namanya sahabatnya Luhut bin Sarpanjaitan yang mengaku terhadap Rizal Ramli bahwa semua itu dicocok hidungnya. Karena apa? Karena mereka bermasalah semua. Kita stop di situ dulu ya. Biar nanti Kang Rizal nanti takutnya dia kehilangan momentum untuk menyampaikan sesuatu. Kang Rizal ya. Siap, tapi sorry, Kang Safril usia berapa? 69 juga seperti? Iya, sama dengan Rizal Ramli. Tapi nggak kelihatan ya. Luar biasa. Yang jelas main kesini nggak mengeluh ya. Kang Rizal usia berapa? 64. 64, luar biasa. Tapi semangat beliau berdua. Kang Rizal ini unik juga menurut saya. Seorang intelektual, hobi menulis, bahkan sudah berapa buku, Kang? Yang terbit 10 buku. Tapi 3 belum. 3 belum. Termasuk yang abang pengantar. Oh ya Allah ya kan. Saya terus terang sejak saya audio visual seperti ini berat sekali menulis itu. Padahal saya dulu kerjaan saya nulis gitu. Tapi ya oke lah. Jadi 10 udah terbit, 3 menyusul. Masih dalam. Bayangkan, beliau ini hampir setiap hari menulis. Tapi kemudian turun juga unjuk rasa. Siap. Kenapa? Ya, unjuk rasa kaitan dengan Jokowi ya, pemerintahan Jokowi ya, rezim Jokowi ini. Mungkin berangkatnya dari 2019 sejak ya pilihan gitu kan, menanglah Jokowi. Sebelumnya kita di Bandung gitu kan sudah dengan beberapa ulama, tokoh setelah membuat fatwa itu saya ikut tanda tangan fatwa itu haram memilih Jokowi tahun 2019 gitu kan. Waktu itu tidak menyatakan wajib pilih Prabowo enggak gitu ya, tapi haram memilih Jokowi Ma'ruf Amin itu waktu itu. Nah, sehingga proses berikutnya kita pantau dan memang terbukti. Gitu. Kenapa gitu kan? Kita haram memilih Jokowi, ternyata memang damage-nya ternyata biasa. Betul gitu kan. Dalam konteks keagamaan juga bisa dikualifikasikan begitu Bang Refli gitu. Belum lagi aspek-aspek politik, ekonomi, budaya dan sebagainya gitu. Lalu kenapa tiba-tiba dari seorang intelektual yang biasa menulis tiba-tiba tergerak juga untuk turun ke lapangan? Ya memang sejak mahasiswa mungkin sudah gitu DNA sudah aktif ya gitu, dalam kegiatan kemahasiswaan. Karena gitu. dulu biasanya kalau mahasiswa kan selalu dikotomi kan antara aktivis yang sukanya diskusi, seminar, nulis dengan yang suka turun lapangan kan. Ya alhamdulillah kita bisa satukan atas dasar pendekatan agama. Gitu, latar belakang apa, Kang? Ya sebetulnya sih kalau latar belakang keagamaan ya nggak ada. Bukan, maksudnya latar belakang pendidikan sarjana hukum. Sarjana hukum di Universitas Pajajaran. Unpad. Ya, Unpad. Alumni tahun 85 keluar. Keluar 85, masuk 78. Biasa zaman dulu kan biasa. Termasuk lama itu karena itu tadi gitu. Zaman dulu kan. Zaman dulu biasa. Mahasiswa abadi biasa kan. Bayangkan Cintaku di Kampus Biru setua itu mukanya si Roy Martin. Begitulah. Jadi kalau saya masih bicara Cintaku di Kampus Biru, tahu ya beliau-beliau ini kan yang sana nggak ngerti ya. Kang Safril ya. Begitu panjangnya sejarah dan saya tiba-tiba sedih ya ketika Akang bicara mengenai Rizal Ramli ya. Rizal Ramli itu 3 kali ke sini. Saya ikuti gitu. Bahkan 2,5 jam dia podcast sama saya. Kemudian podcast kedua dan terakhir podcast ketiga itu bulan November September Oktober. Oktober akhir. Oktober awal ya, Oktober akhir sebelum sakit sebelum sakit. Dan dia mengatakan Desember itulah crucial pointnya. Dia bilang November, karena kalau Desember katanya ya orang sudah sudah liburan dan lain sebagainya. Tapi sampai akhir hayatnya belum berhasil juga apa yang dia inginkan.
kan not only menumbangkan pemerintahan yang dianggapnya zalim, tapi juga bagaimana negeri ini disejahterakan atau on the right track, ya kan? Apa yang Kang Safril rasakan sebagai sahabat Rizal Ramli? Ya, saya memang kaget. Ya. Karena hampir setiap minggu itu kita diskusi di rumahnya. Oke. Sebelum sakit, dan beliau ini sebenarnya ini jadinya ngomongnya tentang almarhum ya. Nggak apa-apa, sedikit aja. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi beliau ini terbuka dalam hal kesehatannya. Sorry, kita ngomong Rizal Ramli. Ya. Jangan kaitkan dengan sakit dan lain sebagainya, tapi dikaitkan dengan cita-citanya untuk selalu dia bicarakan bagaimana dia cinta negeri ini, bagaimana menumbangkan Jokowi dan lain sebagainya. Dan dia memang selalu bertekad untuk itu karena apa? Karena dia tahu persis. Dia pernah ada di dalam pemerintahan Jokowi. Dan dia juga pernah dimintakan oleh Jokowi. Karena kan sering juga ngomong. Dia bertanya, Jokowi pernah bertanya ke Rizal Ramli, bagaimana caranya untuk kaya. Ya pernah juga dia cerita ke saya ya. Dan itu juga kita bahas dan ternyata digunakan untuk apa? Menjual semua kebijakan terhadap investor, terhadap oligarki. Nah ini yang menyebabkan kerusakan negara sekarang ini. Itu sebabnya Rizal Ramli ini menyatakan harus jatuhkan Jokowi sebelum pemilu 2024. Itu sering dia katakan kan, tapi memang tidak berhasil. Tapi sekarang hari ini, tapi belum berhasil. Belum berhasil. Tapi hari ini itu teman-temannya, ya seperti Luhut, Jokowi dan yang lain itu sombongnya luar biasa. Setelah Rizal Ramli tidak ada, ya kan? Dia menyatakan yang mengkritik harus lari ke luar negeri atau pergi ke luar negeri. Emangnya yang namanya negara ini kepunyaan nenek moyangnya. Negara ini kepunyaan rakyat. Mereka itu digaji dan diatur oleh rakyat, dan itu juga kita diskusikan seperti itu. Itu sebabnya sampai dengan saat sekarang sahabat-sahabatnya Rizal Ramli yang juga dinamakan aktivis 778 masih tetap melakukan kegiatan. Dan kebetulan saya admin tunggal untuk aktivis 778. Dan di situ ada yang dari USU, dari UI, sama-sama di penjara dulu. Kita hampir 173 di penjara dulu. Nah, itu kira-kira singkatnya. Tapi aktivis 7778 itu masih segagah Kang Safril ini atau yang sudah pakai tongkat semua? Memang ada yang sudah kena jantungnya ada. Tapi dalam hal idealisnya, semangatnya, girohnya masih kuat. Dibandingin dengan generasi-generasi lain seperti 66 ataupun 98, kita masih kompak dan tidak lebih idealis. Tidak ada yang terkena kasus yang bisa dicocok hidungnya. Karena Rizal Ramli sendiri kan beraninya karena dia tidak pernah bisa dicocok hidungnya. Itu. Dia tidak bisa dikerbaukan. Nah ini saya perlu juga jelaskan, Bung Refli. Nanti stop dulu. Kita jelaskan pas dijelaskan itu kita stop. Biar ada bahannya lagi kan. Kang Rizal coba jelaskan FPDR itu apa? Front Penegak Daulat Rakyat itu apa? Siapa? Bagaimana? Dan kenapa ini front ini berdiri? Apa cita-citanya? Ini sebetulnya akarnya juga banyak tokoh-tokoh petisi 100 gitu kan, sehingga yang namanya juga hampir serupa gitu ya. Karena tadi pemulihan penegakan daulat rakyat, jadi Front Daulat Rakyat. Presidiumnya. Front pemulihan atau penegakan ini? Front Penegakan Daulat Rakyat. Front Penegakan Daulat Rakyat, FPDR. Itu Pak saya sebut tadi itu kan Pak Jenderal Soeharto, Letjen Marinir. Letjen Marinir Soeharto, Purnawirawan Pak Narko, Jenderal Tiasno. Jenderal Tiasno Jenderal Fahru Rozi, Bapak Slamet Subianto. Laksamana Slamet Subianto. Itu Pak Antoni Budiawan, Pak Marwan dan Marwan Batubara, 13 orang presidiumnya. Termasuk Bang Rizal. Saya ikut. Jadi Bang Rizal termasuk presidium juga. Silakan. FPDR.
ya tujuannya itu tadi itu untuk menegakkan daulat rakyat. Tapi ingin juga lebih konkret gitu, bahkan sampai kepada spirit untuk pada yang disebut parlemen jalanan, gitu ya. Jadi aksi-aksi yang lebih nyata, gitu. Jadi bukan lagi diskursus, ya, bukan lagi hanya wacana kita tentang. Kalau diskursus cukup tulisan Rizal Fadila. Apalagi yang sering saya bacakan juga. Makanya aksi-aksi seperti ini, gitu kan, yang tadi itu sebetulnya kan juga front PDR juga, gitu kan, inisiatornya, gitu. Itu tadi ya, karena tadi FPDR juga tadi. Inisiatornya adalah FPDR, gitu kan, ya dia di mana korlapnya justru Pak Sunarko. Majen Sunarko. Tunjukkan FPDR. Gitu. Jadi seperti itulah, gitu. Bahkan semangatnya ingin mendobrak langsung kan, begitu. Saya balik lagi. Silakan lanjutkan yang tadi dan jelaskan GPKR itu apa. Tapi sebelumnya saya jelaskan juga ada di Jawa Barat, karena ini di Bandung ini. Karena tadi nggak mau dilanjutkan yang tadi? Saya kira karena tadi udah pindah nih topiknya. Silakan, nggak apa-apa. Jadi kita di Bandung itu sudah juga menginisiasi, ya, setelah guru-guru besar Gama UI bersuara pada awal Desember. Dan di Bandung itu kita juga menginisiasi berdirinya POR Asli. Forum Alumni Berijazah Asli. Jadi saya diundang juga itu, tapi ke Bandung jauh banget. POR Asli Forum Alumni Perguruan Tinggi Berijazah Asli. Dan sudah banyak juga yang dilakukan, karena ini juga bersama-sama dengan Badan Pekerja. Ada yang asli, ada yang palsu. Ada yang palsu itu kan yang kebetulan lagi berkuasa sekarang, yang tidak mau mengeluarkan ijazahnya sampai sekarang, dan belum bisa membuktikan gitu. Nah, itu terdiri dari saya interupsi sedikit. Kang Rizal jadi penggugat prinsipal Kang Safril ikut enggak ya? Terus silakan. POR Asli ini terdiri dari 18 alumni, 18 perguruan tinggi. Alumni, dan kita deklarasi di awal Desember, dan setelah itu kita Desember 2023 ya, 23. Setelah itu Januari atau Februari ya, kami dengan Badan Pekerja Petisi 100 melakukan melaporkan Jokowi, Usman, Paman Usman, Uncle Usman, Gibran, Riana, Kaisang, itu tindak pidana nepotisme. Undang-undang 2899. Itu dengan 12 tahun Pasal 22. Dan itu sudah kita juga pertanyakan dan sudah dipindahkan ke Bareskrim tindak pidana korupsi. Tapi sampai sekarang belum berlanjut. Kayaknya ada masih berupa tekanan juga. Nggak mungkin dilanjutkan. Makanya kita masih bertekad bahwa Jokowi ini harus diturunkan, sehingga ini bisa diselesaikan. Itu sebabnya saya tadi menyatakan harus dipenjarakan, karena korupsinya ditutup di KPK, tindak pidana nepotismenya. Saya kira bukan harus dipenjarakan, harus diproses hukum, ya kan? Nanti kan prosesnya akan penjara. Tapi belum tentu. Proses hukum itu yang penting. Diadili. Nah, terakhir kita mengadakan aksi yang kita kumpulkan dengan namanya gerakan pembela. Bukan. Aksi Umat Melawan. Itu tanggal 27 Februari. Kita melakukan aksi di Bandung, di KPUD dan Bawaslu. Itu dari 40 ormas, Aroka dan juga komunitas. Dan tuntutannya adalah menolak hasil pelaksanaan pemilu 2024. Itu yang sudah dilaksanakan, termasuk juga Gaum ini diinisiasi juga bersama-sama dengan 40 itu. GPKR yang itu apa? GPKR ini sebenarnya di bulan Januari, Pak Din Samsudin itu mendeklarasikan 100 tokoh bangsa. Saya juga dari Bandung hadir,
dan di situ Pak JK juga hadir. Ya. Hadir waktu itu saya. Ya. Oh, Pak JK hadir juga. Hadir. Oke. Baru di Hotel Sultan ya. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oke. Ya. Lalu yang pertemuan kedua itu diadakan di Hotel Sultan. Ya. Deklarasi. Ya. Deklarasi untuk GPKR. Jadi 100 tokoh bangsa ini berubah menjadi gerakan penegakan kedaulatan rakyat. Itu di Sultan. Di Hotel Sultan. Ya, Sultan itu ya. Oke. Setelah itu pertemuan ketiga di Hotel Sarbini. Ya, hotel. Bukan hotel, di Balai Sarbini. Ya. Di situ hadir. Kalau Balai Sarbini itu tanggal 5. Ya. Di situ hadir tokoh-tokoh yang sekarang menjadi 9 presidium. 9 presidium. Iya. Siapa aja presidiumnya? Nah, dan di antaranya juga Pak Abdul Razi juga ada. Pak Amin Rais. Pak Amin Rais. Oh, Pak Amin enggak. Ya. Pak Din Samsudin. Ya, Pak Kiai Haji Muhyiddin. Enggak ya. Pak Rohmat Sumitro. Rohmat Wahab. Ya, Rohmat Wahab. Lalu yang dari Protestan Kristen Katolik itu saya lupa namanya. Paulus apalah gitu, saya lupa. Lalu ada Profesor Didin Damanhuri. Oh, Prof Didin Damanhuri ya. Ada juga Profesor Dr. Lukman Hakim. Profesor Lukman Hakim dari UI. Dari UI, oke. Mantan LIPI. Oke. Ya. Itu dua-duanya sebenarnya adalah aktivis 78. Sejaman nama saya. Iya. Nah, ini rupanya daerah-daerah juga dibentuk. Dan saya dimintakan untuk membentuk di Jawa Barat. Oke. Ya. Sebagai koordinator di Jawa Barat. GPKR Jawa Barat. Oke. Ya. Nah, pada hari besok, karena yang namanya aksi itu sudah bukan aksi moral lagi, tapi moral itu maksudnya adalah kita melakukan aksi-aksi di jalanan. Ya biasanya kalau para tokoh itu kan masih omon-omon ya. Ya, tapi besok sudah tidak. Ya mereka akan memimpin itu. Iya. Nah, masalah moral ini Bung Rafli. Ini di Indonesia ini kan sudah tidak bermalu. Sudah hilang etika. Dan kehilangan etika itu oleh para elit-elit negara kita atau politik itu diketahuan malah. Ya. Dan ini kan sangat menyedihkan. Ya, merusak bangsa. Beda dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea misalnya. Begitu masalah etika, begitu anaknya diduga juga melakukan kejahatan, itu para menterinya langsung mundur. Bahkan bisa arah kiri mereka. Ya kan? Nah, di Indonesia udah kehilangan itu. Mereka masih berbangga dengan pelanggaran-pelanggaran etika berat, dan juga tidak adanya malu terhadap kerusakan etika ini. Nah, itulah sebabnya dari GPKR ini gerakan sudah menjadi gerakan aksi di jalanan. Yang menarik lagi-lagi ya, mungkin Kang Rizal. Yang menarik lagi-lagi adalah enggak tua, enggak muda, separuh tua, separuh muda, gitu ya. Itu tiba-tiba mengambil jalan parlemen jalanan. Ya. Saya surprise dengan misalnya Profesor Din Samsudin, yang kita tahu beliau mantan ketua PP Muhammadiyah, sangat moderat, ngomongnya juga lemah lembut. Tiba-tiba sekarang mengambil jalan radikal ketika di masa senja. Hebat Jokowi ini ya, memancing semua macan tidur ya kan. Silakan Kang Rizal. Iya, karena mungkin penilaiannya Jokowi sudah sangat berlebihan. Itu kan kelihatannya dia sudah merasa mampu mengendalikan semua gitu, sehingga semua elemen elemen api, angin, semua negara api, angin, tanah dan sebagainya gitu ya. Karena saya baru kemarin nonton Avatar. Sampai secara terang-terangan kan dengan nepotismenya itu gitu kan. Saya kira itu luar biasa itu. Satu hal yang tidak pernah bisa terjadi di waktu sebelumnya. Oleh karena itu wajarlah gitu kan kelompok moral gitu kan seperti perguruan tinggi dan sebagainya juga telah berteriak gitu, dan termasuk kelompok moral modelnya Pak Prof Din Samsudin gitu. Jadi ini memang kalau saya nilai
akhir juga dari masa kekuasaan Jokowi, ya saya lihat, karena berdasarkan sejarah politik yang terjadi, kalau sudah seseorang merasa sangat kuat, sebetulnya disitulah titik lemahnya, gitu. Kalau jadi saya sangat yakin ketika dia merasa sudah bisa mengendalikan semua, sebetulnya di situ saat dia tidak bisa mengendalikan semua, karena ada kekuatan baru, gitu kan, yang bisa berubah orientasinya seperti tadilah. Gitu. Kang Safril, saya tadi sangat terharu ya melihat dua orang yang sudah sangat senior dan barangkali harusnya dia duduk-duduk aja ongkang-ongkang kaki, yaitu Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dan Bunda Nudiati Akmah. Luar biasa ya. Semua. Mereka senior, tapi mereka kemudian naik di mobil komando dan mereka berorasi dengan garangnya, dengan apa istilahnya ya, dengan hati nurani yang luar biasa. Apa yang bisa Kang Safril lihat dari fenomena ini, nyambung dengan Din Samsudin tadi yang turun ke jalan, tidak lagi hanya omon-omon. Ya, ini karena kejahatan yang sangat luar biasa, sudah sangat zalim, dan sudah melakukan ya seperti yang saya katakan tadi, tidak lagi bermalu dengan masalah kerusakan bangsa ini. Etika yang dilanggar sangat luar biasa, sumpah jabatan juga begitu, konstitusi juga demikian, dan mereka masih tenang-tenang saja. Ini yang membangkitkan giroh rakyat. Dan menurut saya bukannya para tokoh itu saja, karena kalau saya ada di Jawa Barat, itu hampir semua masyarakat itu ya sudah membicarakan ini, gitu. Ya. Dan itu dibuktikan pada saat kita melakukan doa bersama di Masjid Al-Fajar kemarin ya. Itu hadir cuman dalam waktu singkat, penuh itu masjid, dan itu bukan bersaf lagi, rapat gitu. Dan di situ ya masyarakat sudah melakukan yang namanya Syahrul Jihad Ramadan. Ya. Artinya apa? Artinya bukan lagi para tokoh-tokoh, tapi masyarakat di bawah pun sudah sangat merasakan kerusakan ini, karena ini menyangkut juga masalah masa depan, masalah anak cucu, ya kan? Sementara mereka sombong dalam arti kata bahwa mereka yang mengatur semua, tapi tanpa sadar ini merusak persatuan, dan ini yang berbahaya. Itulah menyebabkan barangkali para tokoh yang tadinya seperti Kiai Haji Muhyiddin yang tadinya lembut, Pak Din juga demikian, itu sudah tidak tahan dengan kejahatan yang disembunyikan ini, gitu. Atau kejahatan yang ditutup sama sekali oleh para elit-elit yang namanya penjilat dengan kekuasaan. Itu yang menyebabkan kemuakan yang terjadi di masyarakat sampai dari bawah dan sampai tokoh-tokoh. Ya, sebenarnya kan kita ingin terjadi people power. Ya, karena apa? Karena DPR dalam hal ini sudah mulai bungkam, ya kan? Hak angket kelihatannya tarik mundur, gitu. Ya kan? Karena itu sebenarnya adalah jalan keluar supaya permasalahan Indonesia ini, kehancuran Indonesia ini bisa dibuka di pintu hak angket. Diperiksa, tidak disembunyikan, tidak ditutupi dan tidak dilindungi. Karena ini akan menjadi sejarah yang benar-benar ke depannya terhadap anak cucu, sejarah ini akan buruk banget. Ya, istilahnya yang namanya pemilu kotor, gitu ya. Itu benar-benar sangat rusak dari beberapa kali pemilu. Nah, untuk itu memang desakan terhadap hak angket ini perlu dilakukan oleh rakyat. Kalau tidak, misalnya ini tidak akan cuma sekali besok, mungkin akan terus merata ke seluruh Indonesia, ya kan? Karena kita juga GPKR kita bentuk di daerah-daerah, ya. Dan ini juga akan menjadikan sesuatu yang mungkin akan terjadi begitu besar. Ya, people power itu akan terjadi. Ya, kalau tadi saya setuju dengan Kang Rizal Fadilah, bahwa dengan kesombongan dan keangkuhan mereka, sebenarnya itu adalah pintu yang kemenangan itu, kehancuran mereka akan secepatnya terjadi, gitu. Kang Rizal ya. Kalau kita kaitkan dengan masa jabatan Presiden Jokowi, 20 Oktober mau dimakzulkan mau kagak, yang jelas berakhir masa jabatannya. Ya.
Lalu apalagi yang mau dicari dengan gerakan-gerakan seperti ini? Saya termasuk mengkritik diri saya sendiri sesungguhnya. Gimana? Ya kalau berakhir secara otomatis, gitu kan berarti normal, gitu kan. Seolah-olah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya berakhir ya sudden death, gitu kan tiba-tiba bisa kita makzulkan dengan cara tekanan rakyat atau people power tadi, itu akan berdampak besar, gitu ya, dampak politik, dampak hukum, itu kan termasuk tuntutan atas dosa-dosa politiknya, gitu. Kalau misalnya hanya begitu saja otomatis, gitu kan, tahun 20 Oktober, saya kira rakyat hanya melihat bahwa ya sekarang yang barulah, gitu kan, dengan tuntutannya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya diturunkan, itu akan berdampak hukum terutama, gitu kan. Apa-apa yang sudah dikerjakannya itu harus ditagih dan diberi sanksi, gitu. Jadi jangan turun smooth landing begitu saja. Nggak bisa. Harus situasi yang dia harus melakukan penebusan dosa. Dosa politiknya sudah numpuk lah. Jadi bagaimana bisa enak turun? Gitu kan, rakyat ini nggak boleh tidak memberi pelajaran terhadap kepemimpinan pola seperti ini, Bang Refli. Kang Rizal dulu ya. Saya membayangkan mengenai arah politik kita ke depan ya. Kita tahu sekarang, let's say kalau semuanya berlangsung sesuai dengan skenario ini, bahwa akan ada presiden elect ya, 02 misalnya. Lalu dia in waiting menjadi presiden 20 Oktober. Lalu Jokowi smooth landing gitu ya. Atau let's say misalnya Jokowi dijatuhkan di tengah jalan, apa yang akan terjadi dengan semua ini? Kan ada presiden yang akan berakhir dan ada presiden yang akan dilantik. Apa semuanya bubrah nanti? Iya, saya kira karena itu satu paket, bahwa misalnya sekarang yang akan dikukuhkan atau ditetapkan itu, gitu kan, Prabowo, Gibran, kan gitulah, pasangan nomor 2. Sehingga itu kelanjutan dari Jokowi, kan gitu. Kalau misalnya itu dimakzulkan sebelum proses yang normal tadi, yang liniernya, gitu kan, maka kedua-duanya bermasalah, gitu, baik Jokowinya sendiri ataupun kepanjangan tangannya, karena ini proses kecurangan yang didesain oleh Jokowi. Gitu, saya pertajam lagi ke Kang Safril ya. Lalu jalan election, jalan pemilu ini sudah tidak dipertimbangkan lagi sebagai sebuah titik perubahan. Ya, sebenarnya ini kan benar-benar dirusak dengan cara yang tidak bermoral. Kalau dilakukan dengan baik, ya kan, ini bagus, ya kan. Tapi sudah dibuktikan, baik itu melalui para ahli kita di tata negara ya, teman-temannya Bung Refli, ya dalam film Dirty Vote, dan juga oleh yang namanya Bocor Alus, Tempo yang telah mengeluarkan 7 jilid kalau nggak salah ya. 7 edisi lah. 7 edisi. Itu kan sangat luar biasa kerusakannya. Episode. Dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ya, betapa di zaman, karena saya juga di zaman Pak Harto juga sebagai aktivis. Tidak seperti ini rusaknya gitu. Ini benar-benar nepotismenya sangat keterlaluan dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Dan menurut saya ya, yang namanya pemilu kalau tidak cawe-cawe presiden dan tidak juga ada kepentingan anaknya menjadi wakil presiden, mungkin akan lebih bagus, lebih baik gitu. Tapi ternyata tidak. Sampai dengan pamannya harus memaksakan merubah keponakannya yang belum cukup umur, belum cukup 40 tahun, ya, dengan hukuman pelanggaran etika berat. Ya, nah ini kan kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi dengan keluarga kan, oleh 5 orang saja sebenarnya, merusak 270 rakyat di Indonesia. Dalam hal ini saya memang secara pribadi mengkritik juga apa yang dilakukan dalam 7 kali pergantian presiden. Kita menggunakan filosofi atau falsafah mikul dur mendam jero. Disitulah kesalahan kita. Disitulah Indonesia tidak pernah maju seperti negara-negara lain.
Kita ketinggalan dari Malaysia, kita ketinggalan dari Jepang, karena semua dosa-dosa kejahatan yang dilakukan oleh presiden itu dimaafkan dan disimpan, dipendamkan, dan akhirnya presiden berikutnya juga akan melakukan yang sama. Ya, jadi disitulah tidak akan pernah yang namanya Indonesia Emas itu 2045. Ya, karena apa? Karena kita menggunakan filosofi yang seperti itu, tidak melakukan seperti negara-negara maju. Ya kan, negara maju kan begitu presidennya melakukan kejahatan, anaknya saja ataupun ya diduga saja, mereka sudah mundur dan bahkan langsung dihukum dan maju negaranya. Kita tidak akan pernah. Kurang clear ya sebenarnya. Kang Rizal, saya sudah mengatakan tadi constitutional way, election dan lain sebagainya, extra constitutional way. Kita tidak tahu siapa pemimpinnya. Mengarah kemana sebenarnya gerakan-gerakan ini semua? Saya kira kita lihatin dulu begini Bang Refli. Pemilu itu kan bisa menjadi implementasi demokrasi. Pemilu juga bisa bersifat pseudo demokrasi. Dan pemilu juga bisa penguat oligarki, gitu. Saya kira ketika memang pemilu itu sekarang mengarah kepada penguatan oligarki, ya kita tidak bisa menerima pemilu itu, gitu kan. Jadi kalaupun ada pemilu ulang, tentu dengan kepemimpinan baru yang tidak memperkokoh oligarki itu. Gitu. Artinya dulu itu kan. Kalau kita pegang kan imajinasinya. Supaya filosofinya jelas gitu, dan gerakan itu mau kemana, gitu. Saya kira kalau gerakan itu menuju ke pelumpuhan oligarki, gitu kan, melalui pemilu, saya kira kita bisa lakukan pemilu ulang. Tapi kalau tidak begitu kan, ya itu mungkin yang tadi unlinear itu yang kita sebut. Maka kalaupun bahasa dulu reformasi, bahasa sekarang bisa saja revolusi, gitu kan. Yang proses politik itu nggak bisa diprediksi, gitu kan, tergantung respon-respon juga, Bang Refli. Jadi tidak direncanakan, mau linear, mau tidak linear, tapi yang jelas kalau linear dan rezimnya sama, nggak ada gunanya diulang-ulang. Kayak roller coaster aja diulang-ulang, tapi tetap balik ke tempat itu ya. Balik ke situ juga. Kita pengen bukan roller coaster, kita pengen jalan kereta api menuju stasiun yang berbeda. Jadi sekarang ini sudah hampir merata gerakan itu, tidak lagi di kalangan beberapa golongan, tapi juga sudah merata ke kampus, para guru besar, ya, para dosen, dan juga mahasiswa. Ya, kalau buruh dan masyarakat juga demikian sekarang. Jadi gelombang ini mudah-mudahan akan semakin membesar, dan ini akan menjadi tekanan baik untuk oleh DPR untuk secepatnya melakukan kegiatan hak angket itu, ya. Dan imbauan terhadap masyarakat, ya, kalangan akademik, ya, karena di Bandung juga besok ada pertemuan guru-guru besar, ya, dan tentunya besok mereka akan itu seiring dengan demo, ya. Ya, kalau di Bandung ada pertemuan di UPI, ya. Nah, ini akan terus bergulir, ya, dan masyarakat juga sudah semakin tersiksa karena dengan kenaikan bahan pokok yang luar biasa ini, yang masih buat mereka adem-adem saja, maksudnya elit ya, kekuasaan, ya, itu sebenarnya sudah menyebabkan rakyat tercekik, ya. Dan saya kira gelombang ini akan selalu meningkat dan meningkat, dan itu ada di DPR. Saya termasuk yang dari awal mendukung people power. Gitu. Jadi memang kekuatan harus di tangan rakyat sendiri untuk melakukan perubahan politik. Ya, kita tidak bisa percaya penuh kepada partai politik, karena partai politik itu setelah reformasi menjadi pencuri kedaulatan, ya, sehingga dia menjadi sangat dominan. Perampok. Oleh karena itu tetap saja perubahan ke depan juga harus dengan tekanan rakyat, gitu ya. Dan people power ada syaratnya, dan syaratnya itu sudah mendekati pemenuhannya. Itu yang pertama adalah adanya common enemy, gitu ya, adanya musuh bersama. Rakyat harus melihat ada musuh bersama, dan Jokowi bersama keluarganya ini sekarang sudah menjadi common enemy. Itu saya kira itu hal potensial bagi people power. Yang kedua adalah friksi di
inner circle pemerintahan di lingkungan Jokowi. Dan itu sudah terlihat sekarang juga terjadi pembelahan. Jadi sudah mulai terjadi friksi, tidak satu. Kalau dulu partai politik itu kan di belakang Jokowi, kalau sekarang enggak. Gitu. Saya kira itu potensi kedua. Ketiga adalah apa yang dirasakan langsung oleh rakyat, gitu kan, soal barang-barang yang mahal, gitu kan, bahan pokok yang juga sulit terjangkau, pekerjaan semakin sulit. Saya kira walaupun sementara ini terpendam, tidak ada aksi apa-apa, tapi itu adalah potensial. Bahkan akan ada efek domino. Apakah dari atas dulu kemudian merembet ke bawah, atau bawah dulu kemudian mempengaruhi terhadap kebijakan di tingkat pusat. Saya kira besok ataupun demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini embrio, gitu kan, menuju ke people power, gitu ya. Jadi tanpa people power kita tidak melakukan perubahan yang signifikan gitu, terhadap kebijakan politik ke depan itu yang sekarang sedang dilakukan. Ya. Walaupun langit runtuh, kalau fiat justitia et perias mundus ya. Jadi tegakkan hukum walau langit runtuh ya. Kalau presiden kita bantu keluarganya walaupun mau habis masa jabatan. Karena sekarang menantu juga mau didorong-dorong juga ya. Ya, terima kasih Kang Safril, Kang Rizal Fadila. Itu saja sobat Eros sekalian. Besok kita nantikan lagi siapa yang akan saya culik ke sini ya. Kalau malam ini ada 6 orang dan bolonya sampai belasan orang, besok kita tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.